pentingnya upaya mitigasi perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, Bapak akan menarik absen terlebih dahulu. Baik, Sinta. Oke, hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, semoga dalam nama Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking. Coba angkat tangannya di atas. Ikuti nyanyian yang Bapak urutkan, araikan. Hujan pergilah, datanglah lari hari, kami ingin belajar. Hujan pergilah. Oke, tentang kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kalian memperhatikan dulu video yang Bapak paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Tolong menyimak depan. Jadi pagi ini kita akan menjelaskan kerusakan sumber daya alam dan Inilah judul yang pertanyaannya. materi kita Sumber belajar daya ini. alam di sekitar kita. Apakah kamu menggunakan benda benda dalam kehidupan sehari-hari? Kursi, meja, sendok, buku, pensil, dan banyak hal yang kita gunakan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui renewable, sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable, sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis maka sumber daya alam tersebut tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti sumber daya alam pertama, pemanasan global, bencana penghidupan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatkan karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Dua, pencemaran air, udara, dan tanah bisa melalui aktivitas manusia. Tiga, kebakaran hutan terjadi panas dan pembakaran lahan untuk pendinginan pabrik. Empat, tanah longsor merupakan bencana pengikisan tanah oleh air hujan. Hal tersebut karena kurangnya penyerapan air oleh pohon sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Lima, banjir merupakan bencana akibat terhambatnya penyerapan air dan aliran sungai sehingga air membeludak ke daratan. Oke, baik, itulah penjelasan materi kita hari ini, yaitu kerusakan sumber daya alam dan pelestariannya. Baiklah, itu materi yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah kerusakan sumber daya alam dan pelestariannya. Coba kan semuanya udah menyimak materi yang sudah Bapak tayangkan di depan. Coba satu orang bisa, salah satu yang bisa menjawab pertanyaan apa itu sumber daya alam. Oke, kepada Samsul boleh menjawab pertanyaan dari Bapak, apa itu sumber daya alam? Iya, betul sekali. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat kita gunakan, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai, dan itu juga kita tidak semena-mena untuk memakai apa yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta, itu secukupnya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan yang kedua, boleh untuk salah satu orang lagi untuk menjawab. Boleh untuk tadi kan yang cowok, ini sekarang yang ceweknya. Coba sebutkan dua jenis sumber daya alam. Oke, boleh untuk Merlin boleh menjawab pertanyaan Bapak. Iya, betul, ada dua. Ada yang bisa diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Jadi ada juga yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya apa yang sudah dimanfaatkan sudah tidak dapat lagi dilestarikan kembali. Contohnya misalnya sumber daya alam diperbarui, contohnya misalnya hutan, misalnya tanah, air, tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang tidak bisa diperbarui itu adalah misalnya
kalau kita di Bangka Belitung, misalnya timah. Itu kalau contoh yang di Bangka Belitung. Kalau di daerah misalnya emas, batu bara, minyak dan minyak bumi. Oke, ada yang mau ditanyakan nih? Ada nggak? Oh. Oke, kalian boleh bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang sampai 4 orang. Jadi ini ada LKPD yang kalian harus kalian isi. Ini LKPD kelompok. Jadi kalian mengisi sesuai dengan gambar-gambar ini yang ada di perusahaan di Bangka Belitung. Ini ada penyebabnya dan solusinya apa? Boleh? Ini ada 2 LKPD. Jadi masing-masing kelompok itu memilih salah satu, kelompok 1 atau kelompok 2 tergantung sesuai kelompoknya. Oke, udah selesai belum? Oke, udah selesai. Baik. Ini kalian kumpulkan di depan. Nanti per kelompok ambil sesuai dengan kelompoknya dan maju ke depan presentasikan. Boleh untuk kelompok 1 maju ke depan. Oke, kita tetap untuk kelompok 1. Oke, kita tentu boleh. Kelompok 2. Oke, ke belakang. LKPD ini kerusakan alam, misalnya yang ada di Bangka Belitung, misalnya ini banjir ini dikarenakan karena ada penebangan pohon misalnya. Kalau tanah longsor ini misalnya gara-gara penambang timah. Kalau kebakaran hutan ini misalnya orang yang lalai misalnya membuang usuk rokoknya. Itu bisa mempengaruhi terhadap keanekaragaman hayati, flora maupun fauna. Oke, yang sudah presentasikan dulu ke depan yang tadi, boleh salah satu perwakilan untuk maju untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Boleh untuk Maria boleh maju ke depan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Iya, betul, tangan untuk Maria. Jadi ini ada tugas mandiri, kalian kerjakan ya sesuai dengan apa yang sudah ada pertanyaan di sini. Oke, kumpulkan kembali karena sudah selesai, kembali dikumpulkan kembali. Jadi sumber daya alam itu semuanya berasal dari alam, yaitu kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia, yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa, yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi jenis-jenis sumber daya alam ini ada 2, yang pertama yang bisa diperbarui dan juga yang tidak bisa diperbarui. Jadi untuk tindak selanjutnya yaitu materi akan kalian pelajari di rumah, yaitu tentang ekosistem hutan. Baik, anak-anak boleh perhatikan alat tulisnya, bukunya, boleh dirapikan untuk masuk tuntas. Akan berdoa mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak semua kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa selesai. Sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ulang kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa membuka-buka lagi, baca-baca untuk topik pembelajaran kita selanjutnya, yaitu ekosistem hutan. Kepada Allah Bapak manapun dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.